Oke, baik. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membentuk HPP barang pada software Accurate Online. Nah, di sini pertama-tama saya akan masuk ke dalam persediaan dulu ya. Inventory kita buat barang dan jasa baru, biar nanti kelihatan bagaimana perubahan HPP-nya. Sini barang dan jasa. Kemudian saya buat misalnya handphone. Handphone A. Oke. Sini untuk tipe persediaannya saya jadikan barang yang dijual ya. Di sini saya centang bahan baku dan juga diproduksinya. Kemudian satuan dari handphone ini adalah piece. Ya. Jadi nanti ketika saya jual atau ketika saya beli, saya akan melakukan penjualan pada satuan piece atau pembelian pada satuan piece. Nah, kemudian setelah saya daftarkan, di sini saya akan menunjukkan ke teman-teman sekalian kalau metode persediaan yang digunakan di database ini ya atau retail sample ini seperti apa. Nah, di sini saya menggunakan metode persediaan sebentar ya, rata-rata ya atau average. Jadi ketika kita beli misalnya ya, saya beli di harga 10.000, 15.000 dan juga 20.000. Maka nanti nilainya akan dirata-ratakan, diambil nilai tengahnya seperti itu. Ataupun misalnya saya beli di harga 10.000 dan juga 5.000, maka akan diambil dirata-ratakan di nilai tengahnya seperti itu. Jadi 10.000 ditambah 5.000 dibagi 2, itu adalah nilai average-nya seperti itu. Nah, oke, setelah saya daftarkan, nah di sini sudah ada ya. Untuk ketersediaan penggunanya masih 0. Jadi di gudang manapun masih 0 ya. Mutasi per gudangnya juga masih 0. Kemudian di sini untuk bagian stok, kuantitasnya juga masih 0, nilai satuan atau HPP-nya juga masih belum ada. Oke, pembentukan HPP didapat dari mana? Kalau di Accurate Online bisa melalui dua fitur. Yang pertama ada di fitur penyesuaian persediaan, yang kedua ada di fitur pembelian. Oke, saya jelaskan dulu dari fitur penyesuaian persediaan. Nah, di fitur penyesuaian persediaan ini adalah fitur yang digunakan untuk stock of name awal seperti itu. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian yang baru membuat database software accounting ya di Accurate Online dan perlu memasukkan stok awal yang sudah tersedia di gudang, maka tinggal dimasukkan di penyesuaian persediaan seperti itu. Oke, selain di sini di mana? Selain di sini ada di bagian pembelian. Jadi kita beli barang ke vendor atau ke supplier ya. Kemudian barang itu kita dapatkan sesuai dengan harga perolehannya atau HPP-nya. Nah, di sini untuk pembelian ada beberapa siklus atau flow pembelian ya, mulai dari pesanan pembelian, penerimaan barang, ya, down payment atau uang muka pembelian dan juga faktur pembelian. Saya akan langsung contohkan untuk lebih singkatnya di faktur pembelian. Oke, di sini misalnya saya mau beli ke supplier Mentari Aksesoris. Anggaplah seperti itu dengan barang yang tadi. Oke, misalnya harga satu piece-nya adalah 5 juta. Untuk pembelian pertama ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian di sini di bagian I nomor faktur dari vendornya wajib diisi. Oke, misalnya seperti ini nomornya. Ya, setelah itu saya simpan. Oke, artinya pada saat saya melakukan faktur pembelian, barang sudah masuk ke database kita atau sudah tercatat di sistem. Nah, di sini saya tunjukkan dulu pencatatannya seperti apa. Ini barang yang tadi ya. Saya refresh dulu. Ini kan tadi 0 ya teman-teman sekalian. Nanti saya refresh, dia akan berubah jadi satu piece. Nah, ini saya klik lagi. Kemudian di bagian stok, di nilai persediaan dia sudah ada nilai satuannya 5 juta. Oke. Nah, ini kan masih belum ketahuan nih bagaimana Accurate melakukan metode persediaan average-nya ya. Karena belum ada barang kedua, ketiga dan seterusnya. Oke, sekarang saya akan melakukan faktor pembelian lagi biar kita tahu nih metode persediaannya berubahnya seperti apa, seperti itu. Oke. Lanjut ke bagian pemasok. Di sini ada PT Bersih Selalu ya. Misalnya saya beli ke situ, kemudian saya cari barangnya handphone. Oke, ini barang yang tadi. Oke,
Tadi saya beli di harga yang awal 5 juta. Kemudian di harga yang kedua ada kenaikan harga ya. Mungkin karena inflasi dan sebagainya jadi ada kenaikan harga. Misalnya dari 5 juta jadi 6.500.000 harga satu handphonenya. Oke. Di sini nomor fakturnya. Oke, setelah itu saya simpan. Oke, sudah berhasil ya. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat perubahannya di barang dan jasa. Nah, ini saya refresh dulu. Oke, sekarang sudah ada 2 kuantitas ya. Nah, di bagian stok dia akan berubah seperti ini. Jadi 5.750.000. Mengambil nilai tengah dari 2 HPP tadi, dari 5 juta dan juga 6.500.000. Jadi dirata-ratakan. Nah, bagaimana kalau misalnya metode persediaannya FIFO, first in first out. Jadi maka nilai yang ada di nilai satuan sini tetap 5 juta. Karena kenapa? Barang 5 juta itu belum keluar, seperti itu. Nah, itu